Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak kelas 3 tetap sehat-sehat semuanya ya, dimanapun berada. Dan juga buat orang tua dan didik kami, kita memperhatikan segala aktivitas anak-anak kita. Dan juga buat Bapak Ibu Guru, tetap semangat menyampaikan materi pembelajaran buat anak-anak kita semuanya. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi kelas 3 SD, tematik kelas 3, tema 6, subtema yang ketiga, energi alternatif, pembelajaran yang ke-6. Ini pembelajaran yang ke-6 ya anak kelas 3 ya. Pembelajaran yang ke-6 di tema yang ke-6 di subtema yang ketiga. Ya, Bapak langsung aja ya. Perhatikan anak kelas 3. Ini mengenai biogas ya. Bapak bahasakan dulu untuk kita semuanya. Ada banyak hewan di sekitar kita. Hewan di sekitar kita sangat bermanfaat. Daging hewan bisa menjadi makanan untuk manusia. Tenaga hewan dapat digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Kulit hewan dapat digunakan sebagai bahan pembuat pakaian. Bahkan limbah kotoran hewan pun dapat dimanfaatkan. Semakin banyak penduduk, semakin meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan energi bahan bakar minyak akan habis. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga tersediaan energi bagi masyarakat. Biogas adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak. Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk membuat pupuk. Iya, anak kelas 3 semuanya dimanapun berada, mungkin khususnya anak kelas 3 di kampung ya, ada mungkin yang mempunyai sapi. Perhatikan ya, kotoran sapi bisa digunakan untuk pupuk dan juga untuk gas sumber energi. Itu dia ya. Oke. Perhatikan, kita akan latihan di sini ya. Diskusilah beberapa hal berikut bersama temanmu. Ya, diskusi mungkin saat ini mungkin bisa bersama orang tua, bersama abang, atau bersama kakaknya ya di rumah ya. Bapak akan bacakan dan di sini sudah Bapak siapkan jawabannya ya. Berikan dua alasan biogas dapat dijadikan energi alternatif. Ya, kira-kira apa alasannya? Ada yang tahu kelas 3? Ini alasannya ya. Coba buat ini. Biogas dapat dijadikan sebagai energi alternatif karena yang pertama, sumber daya yang tidak terbatas. Karena biogas dihasilkan dari reaksi gas metan yang berasal dari kotoran binatang. Itu yang pertama. Yang kedua, harga lebih terjangkau sehingga memenuhi kebutuhan harian masyarakat. Itu dia alasan biogas dapat dijadikan energi alternatif. Apa akan lanjutkan? Yang kedua, apakah pengembangan biogas termasuk kegiatan yang ramah lingkungan? Jelaskan. Apakah biogas itu ramah lingkungan anak sega? Ini dia jawabannya ya. Energi biogas termasuk ramah lingkungan karena terbuat dari bahan dasar kotoran ternak dan aneka limbah yang diolah sedemikian rupa, seperti limbah peternakan, limbah pertanian, limbah perairan, limbah industri, dan limbah sampah organik. Itu dia ya. Jadi biogas itu termasuk kegiatan yang ramah lingkungan. Yang berikutnya, berikan dua contoh keuntungan menggunakan biogas. Kira-kira apa keuntungannya? Ini dia keuntungannya. Keuntungan menggunakan biogas. Yang pertama, lebih ramah lingkungan. Yang kedua, proses penggunaan tidak mengeluarkan asap. Yang berikutnya, bisa mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang terakhir, lebih ekonomis dan efisien. Itu dia ya. Yang keempat, berikan dua contoh hambatan menggunakan biogas. Ada penghambatnya. Ini dia ya. Memerlukan biaya tinggi untuk peralatan instalasi biogas. Kurangnya tenaga terampil dalam proses produksi biogas. Iya, buat anak didik kami bisa disampaikan sama orang tua ya, mengenai biaya tinggi. Kita bisa membuatkan proposal kepada pemerintah ya, supaya kita tetap juga bisa berkomunikasi dengan pihak
kampus universitas ya, mungkin mahasiswanya atau dosennya bisa membantu ya mengenai tenaga-tenaga terampil ini ya. Oke, naik kelas 3. Oke, Bapak akan lanjutkan ya. Di suatu desa, masyarakat memilih menggunakan biogas sebagai energi alternatif. Setiap satu ekor sapi menghasilkan 25 kg limbah kotoran. Sebanyak 25 kg limbah kotoran tersebut diolah menjadi biogas yang digunakan untuk memasak selama 4 jam. Iya, lumayan lama anak kelas 3. Sehingga jika kegiatan memasak setiap keluarga hanya 4 jam, maka memiliki satu ekor sapi cukup untuk memenuhi kebutuhannya ya. Bahkan di kampung ada yang memiliki 2 ekor sapi, 3 ekor sapi ya, udah lumayan ya. Oke, mari kita latihan di sini ya. Ibu memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 8 jam. Oke, 8 jam ini ya biogasnya. Jika ibu memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Ayo, berapa tadi sih biogas ibu? 8 jam. Satu hari ibu memasak selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Ini dia caranya ya. Oke, perhatikan biar Bapak jelaskan ya. Oke, perhatikan yang nomor 8 ini dari mana? Karena ibu mempunyai biogas selama 8 jam. Ini dia angka 8. Yang 4 ini dari mana? Ibu memasak setiap hari selama 4 jam. Ini dia ya. Jadi cara penyelesaiannya adalah 8 dibagi 4. Jawabannya adalah 2 hari. Jawabannya ya. Oke, Bapak lanjutkan lagi. Oke, masuk nomor 2. Seorang pedagang memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 16 jam. Jika pedagang tersebut memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Iya, ini sama dengan soal nomor 1 ya, hanya beda angkanya aja ya. Ini dia yang beda di sini ya. Perhatikan anak kelas 3 ya. Oke, 16. Angka 16 dari mana? Karena pedagang tersebut memiliki biogas selama 16 jam. Itulah yang angka 16 ini. Angka 4 ini dari mana? Pedagang tersebut memasak selama 4 jam setiap harinya. Jadi caranya 16 dibagi 4. Jawabannya adalah 4 hari. Itu dia ya. Oke, kita masuk nomor 3. Kakak dan teman-teman sedang menyiapkan masakan untuk acara besar. Kakak menggunakan biogas yang dapat digunakan untuk masak selama 10 jam. Jika kakak mulai memasak pukul 12.15, maka pukul berapa biogas akan habis? Iya, pukul berapa anak kelas 3? Ini dia jawabannya ya. Oke, 12.15. Dari mana 12.15 ini? 12.15 ini adalah kakak mulai memasak. Itu dia ya. Oke, 10.00. 10.00 dari mana? Untuk memasak 10 jam menggunakan biogas. Kakak menggunakan biogas yang dapat digunakan untuk masak 10 jam. Ini dia ya, menggunakan biogas yang 10 jam. Jadi jawabannya adalah mulai memasak ditambah dengan memasak selama 10 jam. Waktunya memasak 12.15 ditambah 10.00. Jadi jawabannya adalah 22.15. Jadi biogas akan habis pukul 22.15. Itu dia jawabannya ya. Dan perhatikan gambar berikut. Apa sarannya ya? Ini lagi banyak sampah ya. Mungkin anak ini lagi buang sampah ke sungai. Itu tidak boleh ya, anak kelas 3. Oke, perhatikan anak kelas 3. Apa saran yang akan kamu sampaikan kepada anak tersebut ya? Apa sarannya ini? Lagi buang sampah ke sungai, padahal dilarang membuang sampah sembarangan. Ayo anak kelas 3, apa sarannya? Nah, di sini sudah buat ya. Sebaiknya jangan membuang sampah ke sungai. Itu dia ya sarannya ya. Oke, anak kelas 3 pun dimana pun berada, jangan buang sampah di sembarang tempat. Mengapa? Nah, apa alasannya? Jelaskan. Kenapa tidak bisa membuang sampah ke sungai? Ini dia jawabannya ya. Membuang sampah di sungai dapat menyebabkan banjir dan pencemaran lingkungan. Itu dia. Sebutkan cara yang dapat kamu lakukan untuk menjaga. Apa caranya? Yo, yang dapat melakukan
menjaga lingkungan sekolah? Ini jawabannya ya. Yang pertama itu membuang sampah pada tempatnya ya. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Yang ketiga, menjaga kebersihan toilet ataupun kamar mandi. Yang keempat, melakukan kegiatan Jumat bersih secara rutin. Yang berikutnya, melakukan piket kelas secara rutin. Dan yang terakhir, membersihkan saluran air yang ada di sekolah. Itu dia caranya. Ada kelas ya? Demikianlah materi kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak kelas 3 dimanapun berada, untuk Bapak Ibu guru, untuk siapapun yang menonton video ini. Tetap semangat menyampaikan pembelajaran untuk anak-anak kita semuanya. Sekian dan terima kasih.